Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Redianto Putra, SE, MSA, CBV, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi kelas 2023C. Sebelumnya izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Next slide. Sebelum memasuki materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Nawang Fatmala dengan NIM akhir 013, Kinanti Putri Rosalina Devi dengan NIM akhir 057, Siti Maslahatul Fikriya dengan NIM akhir 074, Oktavia Dwi Rahmadani dengan NIM akhir 085, Novi Ulfiana dengan NIM akhir 107, dan Vira Angelina dengan NIM akhir 271. Selanjutnya memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat dari perbedaan. Hakikat dari perbedaan sendiri merupakan sumber utama dari ketidaksamaan atau variasi yang muncul di antara berbagai model akuntansi yang terletak pada perbedaan mendasar dalam pendekatan dan juga asumsi yang digunakan, khususnya dalam hal penentuan atribut yang akan diukur, serta dasar atau metode pengukuran yang ditetapkan untuk mencatat dan juga menyajikan aktiva serta laba dalam laporan keuangan. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam pandangan mengenai nilai ekonomis suatu aktiva atau kewajiban. Apakah berdasarkan nilai historis, nilai kini, nilai pasar, atau estimasi arus kas masa depan, sehingga berpengaruh secara langsung terhadap bagaimana informasi keuangan disajikan dan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaan ini muncul disebabkan oleh perbedaan dalam atribut yang diukur dan satuan ukuran yang digunakan. Next slide. Selanjutnya mengenai atribut yang diukur. Nah, atribut mengacu pada karakteristik atau dasar pengukuran dari suatu aktiva atau kewajiban. Nah, beberapa atribut umum yang digunakan antara lain yang pertama ada biaya historis atau historical cost, yang dimana merupakan jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau jumlah kas yang diterima saat kewajiban timbul. Yang kedua, biaya penggantian, yang dimana mengacu pada jumlah kas yang akan dibayarkan untuk memperoleh aktiva serupa atau yang baru pada saat ini dengan kegunaan dan kondisi yang sama. Selanjutnya ada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yang dimana merupakan jumlah kas yang diharapkan akan diterima dari penjualan suatu aktiva yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjualnya. Yang terakhir ada nilai kini yang merupakan yang mengacu pada nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan yang diharapkan akan diterima dari penggunaan atau pelepasan suatu aktiva atau untuk melunasi suatu kewajiban. Next. Kemudian selanjutnya yaitu pengklasifikasian atribut. Atribut dapat diklasifikasikan menurut 3 pendekatan. Yang pertama menurut fokus waktu, past, present, future oriented. Yang pertama ada masa lalu, yang dimana ada biaya historis yang mencerminkan peristiwa masa lalu, kemudian masa kini. Biaya penggantian, nilai realisasi bersih yang berdasarkan kondisi pasar saat ini. Kemudian ada masa depan, yaitu nilai sekarang yang didasarkan pada estimasi arus kas masa depan. Kemudian yang kedua menurut jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi pertukaran, yang dimana itu terdapat biaya historis atau biaya pergantian. Kemudian yang kedua transaksi penyelesaian, yang dimana terdapat nilai realisasi bersih, misalnya penyelesaian utang. Kemudian yang ketiga ada transaksi penggunaan, yang dimana ini merupakan nilai kini atau arus kas dari penggunaan aktiva. Itu yang ketiga, yaitu menurut sifat peristiwa yang memicu pengukuran. Yang pertama ada perolehan aktiva atau kewajiban, yang dimana merupakan biaya historis. Kemudian yang kedua pengukuran ulang akibat perubahan nilai, yang dimana itu merupakan biaya penggantian atau NRV. Dan yang terakhir penilaian terhadap manfaat masa depan yang merupakan nilai kini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ilustri dari model-model akuntansi yang berbeda. Next slide. Yang pertama dalam satuan uang, yakni akuntansi biaya historis atau akuntansi konvensional. Meliputi penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, asumsi atas adanya suatu satuan moneter yang stabil. Yang ketiga, prinsip pencocokan, dan terakhir prinsip realisasi. Dalam laporan keuangan, biaya historis meliputi memiliki kesalahan-kesalahan waktu dan satuan pengukuran. Yang kedua, dapat diinterpretasikan, dan yang terakhir tidak relevan. Next slide. Dalam satuan uang yang kedua ada akuntansi biaya penggantian, yaitu meliputi adanya asumsi atas satuan moneter yang stabil. Yang kedua, prinsip realisasi, dan terakhir dikontaminasi dari laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan yang telah terrealisasi maupun belum terrealisasi. Laporan keuangan biaya penggantian meliputi memiliki kesalahan-kesalahan waktu dalam laba operasi dan satuan pengukuran. Yang kedua, dapat diinterpretasikan sebagai NOD atau number of dollars untuk angka-angka laporan laba rugi, dan sebagai COG atau common of goods untuk angka-angka aktiva. Dan terakhir memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan hanya untuk angka-angka aktiva. Next slide. Dalam satuan uang yang terakhir, yakni akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Meliputi yang pertama, penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, ada asumsi atas satuan moneter yang stabil. Yang ketiga, ditinggalkannya prinsip realisasi. Dan yang terakhir, dikontaminasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan. Laporan keuangan nilai bersih yang dapat direalisasikan meliputi tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu, memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan sebagai NOD atau laba bersih, dan sebagai COG untuk angka aktiva. Yang terakhir memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan bagi angka-angka aktiva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ilustrasi model dalam satuan tingkat daya beli umum. Yang pertama ada akuntansi biaya historis yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum yang ditandai dengan penggunaan biaya historis sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua yaitu penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Yang ketiga yaitu prinsip pencocokan. Dan yang keempat, prinsip realisasi. Laporan keuangannya sendiri meliputi memiliki kesalahan-kesalahan waktu. Yang kedua, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran. Yang ketiga, dapat diinterpretasikan. Dan yang keempat, memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan hanya untuk angka-angka kas atau aktiva dan kewajiban moneter. Next. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya pengganti yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan penggunaan biaya pengganti sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran. Dan yang ketiga, prinsip realisasi. Selanjutnya, dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi. Dan yang terakhir, dikotomisasi keuntungan dan kerugian kepemilikan real yang terrealisasi dan yang belum terrealisasi. Laporannya sendiri meliputi memiliki kesalahan-kesalahan waktu, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran, dapat diinterpretasikan, serta memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar masukan. Next. Model yang ketiga yaitu akuntansi nilai bersih yang dapat direalisasikan yang telah disesuaikan dengan tingkat harga umum. Ditandai dengan penggunaan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagai atribut dari unsur-unsur laporan keuangan. Selanjutnya yaitu penggunaan tingkat daya beli umum sebagai satuan ukuran, ditinggalkannya prinsip realisasi, dikotomisasi laba operasi serta keuntungan dan kerugian kepemilikan real, dan yang terakhir dikotomisasi keuntungan dan kerugian real yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Laporannya sendiri yaitu meliputi tidak memiliki kesalahan-kesalahan waktu, tidak memiliki kesalahan-kesalahan satuan pengukuran,
dapat diinterpretasikan, dan yang terakhir memberikan ukuran-ukuran COG yang relevan dalam pasar keluaran. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Yang maksudnya dalam akuntansi atau laporan keuangan, kita butuh dasar atau patokan supaya kita bisa membandingkan kondisi keuangan satu waktu dengan waktu lainnya, atau antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tanpa dasar yang sama, kita bakal kesulitan menilai apakah kinerja perusahaan itu membaik atau memburuk. Kemudian ada kesalahan satuan pengukuran. Terjadi ketika perubahan nilai, misalnya laba atau kerugian, yang terjadi di satu periode dicatat atau dilaporkan di periode lain. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam laporan keuangan. Idealnya, perubahan nilai harus diakui di periode saat perubahan tersebut terjadi agar laporan mencerminkan kinerja sebenarnya dari aktivitas bisnis. Kemudian ada kesalahan waktu terjadi ketika laporan keuangan tidak dinyatakan dalam satuan yang mempertimbangkan daya beli, misalnya akibat inflasi. Satuan yang tepat akan mencerminkan perubahan tingkat harga umum sehingga informasi yang disajikan lebih akurat. Next slide. Lalu ada interpretabilitas. Pada model interpretabilitas ini, akuntansi harus bisa dijelaskan secara logis, misalnya dengan pernyataan jika, maka. Ini penting agar pengguna model memahami arti dan tujuan model, serta tahu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ada relevansi. Model ini itu atributnya bisa dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan, yang artinya informasi tersebut harus berguna sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, misalnya saat menentukan strategi bisnis. Next slide. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next slide. Baik, materi selanjutnya yaitu menuju arah solusi bagi masalah pelaporan dan keuangan perubahan harga. Next slide. Yang pertama itu ada pengertian dalam dunia akuntansi, ada tantangan besar ketika harga barang dan jasa berubah seiring waktu, terutama karena inflasi. Perubahan harga ini bisa membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, perlu ada sistem pelaporan yang bisa menyesuaikan informasi keuangan dengan kondisi harga yang sedang terjadi. Lalu ada masalah utama di mana laporan keuangan tradisional itu biasanya menggunakan biaya historis, yaitu harga saat pertama kali aset dibeli. Masalahnya harga barang atau aset bisa naik atau turun seiring waktu, sehingga angka-angka tersebut mungkin tidak lagi mencerminkan nilai sebenarnya dari aset di masa kini. Next slide. Materi selanjutnya itu ada studi FESB mengenai sistem akuntansi alternatif. FESB telah mempelajari berbagai pendekatan akuntansi yang bisa digunakan untuk menanggapi perubahan harga. Mereka mengelompokkan pendekatan ini berdasarkan 3 kategori utama. Yang pertama itu ada pengukuran persediaan dan aktiva tetap. Yang pertama itu ada biaya historis, di mana biaya historis itu harga saat pertama kali aset dibeli. Ini adalah metode yang paling umum dan sederhana. Lalu yang kedua itu ada biaya reproduksi saat ini. Nah, biaya reproduksi saat ini itu biaya untuk membuat ulang aset seperti aslinya saat ini. Lalu yang ketiga itu ada biaya
penggantian saat ini di biaya untuk mengganti aset dengan versi serupa yang baru saat ini. Lalu ada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, nilai yang bisa diperoleh jika aset dijual dikurangi biaya-biaya terkait. Lalu ada nilai bersih dari ekspektasi arus kas masa depan. Atau nilai dalam penggunaan di mana nilai berdasarkan jumlah uang yang diperkirakan bisa dihasilkan oleh aset di masa depan. Lalu ada jumlah yang dapat diperoleh kembali. Itu nilai tertinggi antara nilai dalam penggunaan dan nilai jual aset. Pada saat ini, di mana penilaian berdasarkan biaya yang berlaku saat ini untuk membeli atau membuat aset tersebut. Lalu ada nilai dari bisnis, di mana penilaian berdasarkan peran aset dalam menghasilkan nilai dalam konteks keseluruhan bisnis. Next slide. Tujuan dari berbagai metode ini tuh untuk agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dan realistis tentang posisi keuangan perusahaan, apalagi dalam kondisi ekonomi yang berubah cepat. Lalu yang kedua ada konsep pemeliharaan modal, di mana FASB itu juga membahas bagaimana cara mempertahankan modal perusahaan atau dengan kata lain menjaga agar nilai kekayaan pemilik tidak terkikis oleh inflasi atau perubahan harga. Yang pertama itu ada keuangan, di mana fokusnya itu pada jumlah uang dolar yang tetap. Artinya laba hanya diakui jika jumlah uang bertambah. Lalu yang kedua itu ada pemeliharaan modal fisik, di mana fokusnya itu pada kemampuan fisik untuk berproduksi. Laba hanya diakui jika perusahaan masih bisa menghasilkan jumlah barang atau jasa yang sama setelah periode tertentu. Dengan konsep ini, perusahaan tidak hanya fokus pada uang semata, tetapi juga memastikan kekuatan bisnisnya tetap terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada kategori ketiga, yaitu unit pengukuran. Nah, FASB juga membedakan bagaimana kita mengukur keuangan dalam laporan. Terdapat dua, yaitu dolar nominal dan dolar konstan. Dolar nominal itu disesuaikan nilai mata uang saat ini, tanpa menyesuaikan inflasi. Sedangkan dolar konstan disesuaikan dengan inflasi, sehingga bisa dibandingkan dari waktu ke waktu dengan lebih adil. Nah, dengan pengukuran dolar konstan, pembaca laporan keuangan bisa lebih mudah melihat tren dan performa real perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, ada juga persyaratan FASB dalam pelaporan perubahan harga agar laporan keuangan bisa lebih informatif dan membantu dalam mengambil keputusan, yakni FASB menetapkan beberapa persyaratan pelaporan dalam statement nomor 33. Terdapat 5, yaitu yang pertama pengungkapan dolar konstan tahun berjalan. Itu menyajikan laporan dengan nilai yang disesuaikan inflasi agar lebih realistis. Yang kedua, pengungkapan biaya saat ini tahun berjalan, menyajikan nilai aset atau biaya dengan harga saat ini, bukan harga lama. Nah, yang ketiga, data ringkasan 5 tahun. Data ini itu menyediakan data historis 5 tahun agar bisa dilihat tren dan perbandingan. Yang keempat, ada pembatasan, memberikan informasi tentang batasan atau asumsi yang digunakan dalam pelaporan perubahan harga. Yang terakhir ada metodologi. Metodologi yaitu menjelaskan metode yang digunakan untuk menyesuaikan data terhadap perubahan harga. Next slide. Terdapat tujuan dan manfaat laporan yang disesuaikan terhadap perubahan harga. FASB menyarankan agar perubahan menghitung dua jenis laba tambahan. Yang pertama ada laba berdasarkan pengaruh inflasi umum, yaitu menyesuaikan nilai karena inflasi yang memengaruhi seluruh ekonomi. Yang kedua ada laba berdasarkan perubahan harga khusus, yang menyesuaikan nilai karena perubahan harga pada barang tertentu yang digunakan perusahaan. Terdapat juga tujuan utamanya adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam membuat keputusan penting, terutama dalam
menilai arus kas masa depan. Nah, itu apakah perusahaan bisa menghasilkan uang di masa depan? Dan yang kedua, menilai kinerja perusahaan. Apakah perusahaan benar-benar untung atau hanya terlihat untung karena inflasi? Yang ketiga, menilai erosi kemampuan operasional. Apakah perusahaan masih bisa membeli kembali alat atau bahan yang sama agar bisa tetap beroperasi? Dan yang terakhir, menilai erosi daya beli umum. Apakah keuntungan perusahaan sungguh-sungguh meningkat atau hanya terlihat besar karena uang sekarang nilainya menurun? Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.